Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Anwar Humayni tentunya di Anwar Humayni Channel. Kali ini saya akan kembali mengupdate survei terbaru Capres 2024 ya. Sebenarnya survei ini telah dirilis sekitar 3 hari lalu, tapi karena saya baru ada waktu sekarang untuk bikin video, nggak apa-apa saya bikin aja sekarang daripada nggak sama sekali ya. Jadi kembali survei ini dilakukan oleh Poltreking Indonesia. Kalau sebelumnya mereka melakukan survei terhadap para capres di Pulau Jawa ya, 3 capres. Tapi untuk sekarang dia tidak hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh Indonesia. Saya baca dari Kompas TV ya, dan juga di beberapa media yang lain. Judulnya Survei Poltreking titik 2, elektabilitas Ganjar masih kokoh di puncak, Anies salib Prabowo. Wow, Anies menyalip Prabowo. Mungkin survei mereka sebelumnya Anies berada di posisi ketiga ya, sementara Prabowo di posisi kedua. Tapi dengan survei terbaru ini Prabowo ternyata disalip oleh Anies Baswedan. Saya bacakan dulu ya. Jadi survei terbaru dari Poltreking Indonesia menemukan elektabilitas Ganjar Pranowo masih kokoh di posisi puncak di antara tokoh-tokoh yang berpeluang menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Sementara Anies Baswedan menggeser posisi Prabowo Subianto dari posisi kedua. Nah, survei ini disimulasikan terhadap 20 nama. 20 nama ini adalah mereka-mereka yang selama ini memang santer diberitakan bakal maju atau layak dipilih sebagai Capres 2024. 20 nama ini ada beberapa nama tentunya yang sebelumnya juga udah beredar. Nah, menurut Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, dia mengatakan dalam simulasi 20 nama ini Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 28,3%, disusul Anies di 24,9%, dan di posisi ketiga Prabowo Subianto 23,1%. Jadi Prabowo dan Anies di sini sangat kecil sekali ya, nggak tahu ini 1% atau bahkan kurang 1% ya. Yang satu 24,9% dan satu lagi 23,1%. Tapi menurut Hanta ada pergeseran dibanding survei sebelumnya. Kalau di survei sebelumnya Prabowo berada di nomor 2, sekarang bergeser di Anies Baswedan. Jadi memang survei yang mereka lakukan bulan Agustus dan November lalu, Prabowo masih berada di urutan kedua, sementara Anies berada di urutan ketiga. Survei yang terbaru ini, yang baru dirilis sekitar 3 hari lalu kemarin ini, ternyata Anies menggeser posisi Prabowo. Anies yang sebelumnya di posisi ketiga sekarang berada di posisi kedua. Sebaliknya Prabowo yang sebelumnya di posisi kedua sekarang berada di posisi ketiga. Nah, 20 nama yang menjadi bakal capres yang juga disurvei di sini ternyata mereka posisinya cuma di bawah 3% ya hasil surveinya ya. Jadi mulai dari Puan Maharani, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Khofifah, Agus Harimurti Yudhoyono, Erlangga Hartarto hingga Listio Sigit Prabowo. Jadi dari 20 nama itu 3 di depan tadi mereka di atas 20%, sementara selebihnya 17 orang mereka tuh cuma di bawah 3% saja. Sementara kalau tadi disimulasikan ke 20 orang, sekarang sama Poltreking Indonesia dikerututkan lagi ke 5 orang saja. Nah, saat disimulasikan ke 5 orang saja, ternyata Ganjar masih berada di posisi pertama dengan tingkat elektabilitasnya 30,6%. Dilanjutkan dengan Anies di posisi kedua dengan 27,2%, dan Prabowo di urutan ketiga dengan 26,9%. Lagi-lagi Anies dan Prabowo persentasenya sangat kecil sekali ya selisihnya ya. Ini bahkan sekitar 0,3% saja. Jadi kemungkinan mereka masih akan salib menyalip itu masih akan sangat tinggi ya.
Sementara di posisi keempat dan kelima diduduki oleh Puan Maharani dengan 3,4%, lalu Airlangga di posisi kelima dengan 1,5% saja. Nah, kenapa Puan dan Airlangga dimasukkan ke 5 besar ini? Karena menurut Hanta Yuda, Puan dan Airlangga ini mewakili dua partai besar ya. Puan mewakili PDIP dengan partai yang sekarang ini memang menjadi partai yang terbesar di Indonesia, sementara Airlangga mewakili Golkar yang sekarang juga merupakan partai yang sangat berpengaruh, partai yang sudah lama melalang buana di dunia perpolitikan Indonesia, tapi ternyata cuma dapat 1,5% saja. Sementara dari tadi 5 capres sama poltreking dikerucutkan lagi ke 3 capres terbesar, yang pasti Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan ya. Dan lagi-lagi Ganjar Pranowo disimulasikan 3 besar ini juga berada di posisi pertama dengan persentase 32,5%, di atas 30% ini ya. Sementara Anies di urutan kedua dengan 29,1%, dan terakhir Prabowo Subianto lagi dengan 27,8%. Jadi disimulasikan dengan berapa jumlahnya, dengan beberapa tadi 20, 5, 3 capres, ternyata posisi pertama sampai ketiga itu tetap dikuasai oleh 3 besar tadi. Yang pertama Ganjar Pranowo, yang kedua Anies Baswedan, dan yang ketiga adalah Prabowo Subianto. Adapun survei poltreking ini dilaksanakan terhadap 1.220 responden dengan wawancara tatap muka pada tanggal 21 sampai 27 November lalu. Sampel diambil dengan metode multi-stage random sampling, margin of error survei lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Saya ingin ketawa kan ada suara kambing. Kok ada kambing ya, padahal di sini nggak ada orang yang punya kambing, tapi ada suara kambing. Itu intermezzo ya. Jadi yang jelas ini makin menarik ya teman-teman. Suasana politik makin memanas ya. Ini udah akhir tahun, ntar lagi 2023 yang pastinya akan lebih memanas lagi. Survei-survei pasti akan terus dilakukan, dan gongnya nanti pada tahun 2024 akan dilakukan pemilu capres, cawapres. Nah, siapakah yang layak atau sangat berpotensi mendampingi 3 kandidat capres terkuat tadi? Kita tunggu saja video saya selanjutnya ya. Saya akan lebih mengupas siapa cawapres yang paling kuat untuk disandingkan dengan capres yang kuat tentunya, yang berpotensi untuk memenangkan Pilpres 2024. Tunggu saja video saya selanjutnya, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar saya makin semangat bikin video. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.